Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa anil haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftalina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab rizqan sur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimakumullah wa hadhihi al-mustahdiratu fi zihni munabbihatun alal istidadi yaumil ma'ad ay ala ta'adwi li ajli waqti ruju' ila Allah ta'ala fa inna minha ay al-munabbihatu ma yakunu masna aw zawjaini wa minha ma yakunu sulasiyan ila tamamil asrati wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'u asyrata akhbarin khamsatun wa arba'un al-bawaqi atharun wa anal an uridu tabarruka bi ityani hadisain syarifain jalalain. Fal hadithul awal ajazani bihil al-alama al-syekh Muhammad al-Khatib Syami thumma al-Bani al-Hambali. Hazihi kitab ini menghadirkan al-mustahabirah, ya, mendatangkan zihni, ya, dalam pikiran kita, ya, dalam ingatan kita. Munabbihatun alal istidadi yaumil ma'adi. Mustabihat, ya, adalah hal-hal yang dapat memberikan peringatan. Munabbihat, peringatan, ya, tanbih, peringatan alal istidadi, ya, untuk persiapan istidad, persiapan kita liyaumil ma'ad, dalam kehidupan di akhirat nanti, ya. Kitab ini memberikan peringatan kita untuk persiapan hidup kita di yaumil qiyamah, ya. Ai ala ta'addubi li ajil waqti ruju'i ila Allah, yaitu akan kembali kepada Allah SWT, ya. Jadi akan memberikan mutiara, ya, nasihat, ya, memberikan peringatan bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan hidup kita untuk kehidupan yang kekal abadi di yaumil qiyamah nanti. Hidup di dunia ini sementara, hidup di dunia ini sebentar, maka di dalam kitab kita ini nanti akan memberikan peringatan bagi kita untuk persiapan kehidupan di yaumil qiyamah. Fa inna minha ay al-munabbihatu ma yakunu masna ay zawjaini wa minha ma yakunu sulasiyan ila tamamil asrati. Wa minha sungguhnya sebagian daripada ayat nasihat, peringatan itu ma yakunu masna, terdiri daripada dua kata atau dua nasihat, atau masing-masing dalam setiap bab ini terdiri pada dua unsur, ya, dari dua unsur. Masna, ya, dua unsur. Zaujain, dua, ya, unsur. Wa minha ma yakunu sulasian, dan ada lagi bab ketiga nanti, yaitu sulasian, tiga unsur, tiga nasihat, ya. Ada bab 1, ada bab 2, bab 3, ya, sulawisian ila tamamil asrati, sampai bab ke-10 dan selanjutnya. Jadi kitab ini berisi nasihat persiapan hidup kita di akhirat nanti bagaimana. Dan dalam kitab ini terdiri daripada beberapa bab, ya. Bab, ya, yang kita saat ini masih bab 1, nanti ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4,
bab 5 terus sampai bab 10. Dan bab ini adalah menunjukkan daripada unsur-unsur nasihat. Bab 2 berarti ada 2 nasihat. Gitu ya, ada 2 unsur nasihat. Bab 3 ada 3 unsur nasihat. Bab 4 ada 4. Ya. Ila tamamil asyrah sampai bab 10 dan selanjutnya ya. Wa jumlatul maqalat mi'ata wa arba'u asyaratal al-akhbar khamsatun wa arba'un wal bawaqi asarun ya. Wa jumlatul maqalah, dan makalah ini, nasihat-nasihat ini mi'ata wa arba'a asyarah akhbar, ada 240 hadis ya. Dalam kitab ini ada 214 arba'a asyarah, ada 214 hadis nasihat ya. Hadis ini ya, khamsatun wa arba'un al-bawaqi asarun, dan ada 45 ya kalam daripada sahabat-sahabat dan tabi'in ya, jadi mengandung daripada 214 hadis ya, dan 45 daripada ya nasihat daripada sahabat-sahabat dan tabi'in. Wa nalan uridu tabarruk bityani hadisaini syarifaini jalalain ya. Dan mulai ya dengan pengarang ini menginginkan mengambil tabarruk dengan memberikan 2 hadis yang mulia yang agung ya. Sebelum masuk kepada bab-bab ya, maka daripada mengarang kitab ini menuliskan 2 hadis yang mulia yang agung ya. Fal hadisul awal, hadis yang pertama, ajazani bihil al-alama asy-syaikh Muhammad Khatib Asy-Syami summal madani al-Hambali ya. Hadis yang pertama adalah dijazahkan dari al-alama asy-syaikh Muhammad al-Khatib Asy-Syafi'i al-Madani al-Hambali. Apa itu hadisnya? Wa huwa Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman bin Masyaih muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih azza wa jalla wa qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahadikum. Di mana dikatakan bahwasanya hadis yang pertama adalah dijazahkan dari Asy-Syaikh Muhammad Khatib Asy-Syami al-Madani al-Hambali, wa huwa yaitu Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman dari min masyahi muttasilan bersambung terus ila Abi Dzar al-Ghifari kepada Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbihi, diriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Di mana dikatakan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ya qudsi ini ya, ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu zulma, sungguhnya aku mengharamkan zalim ala nafsi atas diriku, wajaltuhu bainakum, aku jadikan di antara kamu muharraman, haram perbuatan zalim, fala tazalamu, janganlah kau saling menzalimi. Jadi hadis ini dari Utsman bin Abbas bin Utsman
dari Syekh muttasilan terus bersambung kepada Abi Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah SAW meriwayatkan dari Tuhannya yaitu dari Allah SWT Azza wa Jalla. Hadis ini adalah disebut juga sebagai hadis qudsi. Ya, ini disebut hadis qudsi ya. Kenapa? Karena bima yarwihi an rabbihi ya, dari apa meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi adalah di mana kita ketahui ya keterangan ya daripada hadis qudsi ini dinyatakan ya bahwasanya al hadis qudsi huwa ma yarwihi Rasulullah sallallahu alaihi rabbihi azza wa jalla taratan biwasiyati Jibril alaihissalam wa taratan bil wahyi aw bil ilhami aw bil manami. Hadis qudsi itu di mana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW ya dari Allah SWT ya. Kalimatnya dari Allah dari Rasulullah SAW ya, dan isinya itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hadis qudsi ini ya hadis ya isnadu Rasul alahu an rabbihi, sanadnya dari Rasulullah SAW ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi hadisnya sanadnya itu dari Allah ya. Jadi kalimatnya itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis qudsi ya. Jadi hadis qudsi ya itu ya, isinya ya dari Allah ya, dan kalimatnya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka itu ya hadis ya daripada ya hadis qudsi ini ya, perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an ya, di mana Al-Qur'anul Karim mu'jizatun bilabdihi wa maknahu ya. Kalau Al-Qur'an itu adalah sebagai mukjizat ya, lafaznya dan maknanya ya. Al-Qur'an adalah mukjizat ya, baik kalimatnya, lafaznya, tulisannya ataupun maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wal hadis qudsi laisa bi mu'jizatin. Hadis qudsi bukannya mukjizat ya, gitu ya. Ya. Kemudian ya juga wal Qur'anul Karim tasihu bihis shalah. Al-Qur'anul Karim ya tasihu bihis shalah. Al-Quran itu adalah ya sah untuk dibaca di dalam sholat ya. Bainamal hadisul qudsi la tasihu bihis shalah bal tabtul. Tapi kalau hadis qudsi nggak boleh dibaca di dalam sholat gitu ya. Jadi kalau Al-Quran ya dibaca dalam sholat itu ya sah, bahkan wajib suratul Fatihah. Tapi kalau hadis qudsi ya nggak boleh ya, semacam ini ya, bahwasanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Itu nggak boleh kita baca dalam Quran. Habis baca Fatihah baca hadis qudsi nggak boleh gitu ya. Itu hadis qudsi ya. Tapi Al-Quran adalah kita wajib di dalam baca dalam sholat, yaitu Fatihah ya, dan sunnah dalam surah-surah lain. Nah, kemudian juga ya Al-Quran ya, Al-Quranul Karim lafzuhu wa ma'nahu min indillah. Al-Quran dan lafaznya, maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ya maknanya, tulisannya, lafaznya min indillah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hadisul qudsi lafzuhu min kalami Rasulillah. Adapun hadis qudsi lafaznya itu, ucapannya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa maknahu wahyun min indillah. Adapun maknanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ya perbedaannya. Ya. Kemudian ya
Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quranul Karim la yamusu illal mutahharun. Al-Quran ya tidak boleh disembah kecuali suci, kecuali kita punya wudu ya. Wal hadis qudsi la yustaratu minhu thaharah. Adapun hadis qudsi tidak disyaratkan kita mempunyai air wudu, boleh kita pegang aja. Tapi kalau Al-Quran harus dengan mempunyai air wudu, gitu ya. Kemudian perbedaan lagi antara Al-Quran dengan hadis qudsi ya. Man qara'a harfan min kitabillah ajrahu asyra hasanatin ya. Dan siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, daripada kitab Allah, mendapat balasan ganjaran 10 kebaikan ya. Wal hadis qudsi la ajra ala mujarrad qiraatu. Hadis qudsi tidak demikian. Ya, kalau Al-Quran kita baca satu huruf diberikan balasan 10 kebaikan. Ya, Nabi katakan dalam sabdanya, man qara'a harfan min kitabillah ya falahul hasanah. Al hasanatu asyru amsalihha. La aqulu alif lam min harfun bal alif harfun lam harfun wa mim harfun. Ya. Jadi Nabi katakan man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, Allah berikan balasan satu kebaikan, yaitu satu kebaikan 10 ganjaran. La aqulu alif lam min harfun, kata Rasulullah, saya tidak katakan alif lam itu satu huruf. Alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim ada 3 huruf. Nah, dapat 3 kebaikan. Itu adalah kalau kita membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca hadis qudsi ya, la ajra ala mujarradin qiraati ya, tidak demikian ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, gimana ya hadis qudsi ini ya? Rasulullah SAW bersabda dari Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi, wahai hambaku. Ya, ini Allah berfirman, wahai hambaku, inni haramtu zulma. Sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim, aku mengharamkan perbuatan zalim ala nafsi, atas diriku. Wajaltuhu bainakum muharraman, maka aku jadikan di antara kamu haram berbuat zalim. Fala tazalamu, janganlah kau saling berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya dirinya melakukan perbuatan zalim ya, tahrimuzul Allah, yaitu Allah mengharamkan ya dirinya berbuat zalim ya. Apa sih itu zalim ya? Apa sih yang disebut zalim ya? Di sini zalim ya artinya azulmu lughatan wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu artinya zalim. Ya. Arti bahasa lughatan ya melakukan ya perbuatan sesuatu, meletakkan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan bukan pada tempatnya ya. Wa huwa mujawazatul had aw tasarruf fi haqqin nas bi haqqin ya, wa huwa mustahilun Allah. Jadi melakukan sesuatu bukan pada tempatnya itu namanya zalim. Itu secara bahasa ya, itu secara bahasa ya. Maka
secara tasar syariat ya, yaitu adalah mujazatun akhirat tasarruf bi haqqin nas bi haqqin ya, memberikan tasarrufkan hak manusia bukan pada haknya, memberikan kepada seorang bukan haknya. Nah, itu adalah termasuk berbuat zalim. Ya, mengambil sesuatu bukan haknya itu juga berbuat zalim. Nah, ya. Jadi kalau secara bahasa apa itu zalim? Ya, itu meletakkan sesuatu bukan tempatnya, itu zalim namanya. Ya, contohnya naruh sepatu di atas meja, sepatu di atas meja, itu tempatnya bukan sepatu, bukan, itu namanya zalim secara bahasa, ya. Tapi secara syariat ya, memberikan atau melakukan sesuatu bukan pada haknya, memberikan sesuatu kepada orang bukan haknya, atau mengambil bukan haknya, itu namanya zalim ya. Atau melakukan sesuatu ya bukan ya perintah atau syariat dari Allah, itu berbuat zalim namanya ya. Ada ya. Contohnya Allah SWT firmankan dalam Al-Quran ya, bahwasanya ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim ya. Ya bunaya, wahai anakku ya, la tusyrik billah, janganlah kau mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah suatu perbuatan zalim yang sangat besar. Mensekutukan Allah itu adalah zalim ya, bahkan zalim yang paling besar adalah mensekutukan Allah. Kenapa mensekutukan Allah? Zalim yang sangat besar. Ya, melakukan ya kita mensekutukan Allah itu bukan pada tempatnya. Itu syirik ya, dan itu zalim yang sangat besar ya. Apa? Kenapa disebut zalim? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat, Allah yang memberikan kita makan, Allah yang memberikan kita sehat, Allah memberikan segala sesuatunya, Allah yang memberikan kehidupan kita. Kenapa menyembah selain Allah? Itu adalah zalim. Paham ya? Ya, zalim secara bahasa menempatkan sesuatu bukan tempatnya. Zalim menurut syariat ya, melakukan ya, menyembah bukan pada tempatnya, gitu ya, mengabdi bukan pada tempatnya ya. Maka itu Luqmanul Hakim menasihatkan kepada anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau mensekutukan Allah, karena sesungguhnya mensekutukan Allah itu adalah perbuatan zalim yang paling besar, zalim yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan zalim. Ya. Jadi sekali lagi, zalim adalah ya, melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, zalim yang paling besar itu adalah perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik itu zalim yang paling besar, karena perbuatan syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi letak zalimnya syirik itu karena kita menyembah, minta tolong bukan pada tempatnya. Kita minta tolong sama dukun gitu ya, kita minta tolong menyembah sama kuburan ya, itu bukan tempatnya ya. Kita minta tolong kepada Allah
kita menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah kepada Allah, aku mohon yang minta tolong kepada Allah. Kalau menyembah selain Allah, ya menyembah kuburan, minta tolong sama dukun, minta percaya sama ya batu cincin, itu bukan pada tempatnya. Itu disebut zalim. Ya, itu disebut zalim. Ya. Nah, jadi zalim yang paling besar ya itu adalah ya zalim perbuatan syirik ya. Maka di sini oleh Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim atas diriku. Allah tidak berlaku zalim. Ya, Allah tidak berlaku zalim ya. Di mana ya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan kepada ya kita kebaikan dengan kebaikan ya gitu. Jadi ya tidak melakukan zalim. Allah SWT firmankan di dalam surat Al-Qaf, wa ma ana bizallamin lil abid. Dalam ayat lain ya ayat lain dikatakan innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sungguhnya Allah Subhanahu tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun juga. Nanti di akhirat Allah akan berikan ya balasan yang setimpal ya, tidak sedikit pun Allah berbuat zalim. Nah, jadi yang pertama adalah di mana kita jangan berbuat zalim ya, jangan berbuat zalim gitu ya. Udah ya, kita jangan berbuat zalim atas diri kita. Jadi zalmun nafsi ya, jangan berbuat zalim diri kita ya kepada Allah SWT. Artinya kita hendaklah yang menyembah kepada Allah, yang minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan kita berbuat zalim ala nafsi dalam diri kita ya. Tadi kita jangan berbuat zalim ya kepada diri kita ya, dan jangan juga kita berbuat zalim ya dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ya. Kita ya jangan berbuat zalim dengan melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat termasuk zalim ya, berbuat zalim karena kita melakukan bukan pada tempatnya. Dia bukan pada tempatnya. Berbuat maksiat itu termasuk daripada perbuatan zalim gitu ya, jelas ya itu, karena itu bukan tempatnya ya. Atau wa'athamus saghirah wal kabir, atau perbuatan ya, perbuatan dosa besar maupun kecil itu juga termasuk daripada perbuatan zalim ya, daripada perbuatan zalim ya. Jadi kita harus jauhkan daripada perbuatan zalim terhadap diri kita ya. Jadi kita jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil ya, karena itu adalah perbuatan zalim ya, bukan pada tempatnya ya. Atau berbuat zalim kepada orang lain ya, zalimul insan li ghairihi ya, berzalim pada orang lain itu juga. Kita jangan menzalimi orang lain ya, jangan menzalimi daripada orang lain ya. Nah ya, jadi di mana hadis ya, ini menjelaskan bahwasanya fala tazalamu, janganlah kita saling berbuat zalim ya sesama kita, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Kita jangan berbuat zalim ya. Nah, jadi sekali lagi, zalim itu melakukan sesuatu bukan pada tempatnya gitu ya. Jadi jangan melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, baik yang berhubungan pada diri kita maupun kepada
orang lain. Nah, dan kita jangan saling zalim menzalimi, ya. Zalim kepada orang lain, ya, seperti hasud, ya, itu diri pada orang lain, ya, seperti ria, takabur. Nah, itu jangan kita berbuat yang demikian, karena itu ada termasuk daripada perbuatan zalim. Ya. Nah, kemudian ya di mana Allah SWT firmankan, ya, janganlah kita berbuat zalim, ya, jangan melakukan sesuatu, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah termasuk perbuatan zalim, ya. Kita hendaklah melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dikatakan kita adalah bergantung kepada Allah, ya. Dalam hadis ini, ya, selanjutnya nanti dikatakan kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Sungguhnya kita ini dalam kesesatan, ya, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, orang-orang mendapatkan petunjuk kepada Allah. Fastahduni ahdikum, maka minta petunjuklah kepadaku, kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Kita hidup ini adalah kita bergantung kepada Allah. Makan kita membutuhkan, ya, adalah karena pemberian rezeki dari Allah. Ya, kita kesehatan karena pemberian Allah. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan kita al-iftiqaru ilallah, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Ikhlas dikatakan Allahus Somad. Ya, Allah tempat kita bergantung. Ya, Allah tempat kita membutuhkannya. Hanya kepada Allah kita membutuhkan. Enggak pada yang lain kita enggak butuh. Ya, minta tolong hanya kepada Allah. Minta rezeki hanya kepada Allah. Jangan minta rezeki sama orang, ya. Minta tolong sama orang. Enggak, kita minta tolong kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, minta sehat kepada Allah. Semuanya kepada Allah. Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi al-ittiqaru ilallah, kita membutuhkan kepada Allah. Al-khalqu kulluhum muftaqiruna ilallah fil jalbil masalih wa daf'il mudari fid dunya wal akhirah. Ya, al-khalqu kulluhum, makhluk Allah, manusia kita ini semuanya, kulluhum, semuanya, muftaqirun wa ilallah, membutuhkan Allah. Ya, membutuhkan hanya kepada Allah fi jalbil masalih, baik masalah kemaslahatan, wadab uddarar, ya, adapun menolak dari kepada kemudaratan di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ya, untuk kemaslahatan atau untuk menolak segala macam kemudaratan di dunia pun akhirat hanya Allah. Ya, hanya kepada Allah. Ya, nggak bisa orang menolak, ya, kemudaratan. Ya, ya, kita sakit hanya Allah yang menyembuhkan. Ya, bukannya dokter, bukannya obat. Kita cuma wajib berikhtiar, berusaha. Bukannya dokter, gua percaya dokter ini nih, gua hebat yang nyehatin saya. Ya. Kalau kita mempunyai keyakinan seseorang itu yang menyembuhkannya, itu bisa menjadi syirik. Ya, itu bisa menjadi syirik. Ya, itu tadi menjadi zalim. Kita bukan mendapatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya, itu berobat mana-mana nih sakit.
Kita minum bodrek aja di rumah, baik. Kita bilang hebat nih bodrek, ya bodrek nih nyembuhin saya. Itu syirik, ya itu syirik kopi namanya. Ya. Yang menyembuhkan itu Allah. Kita berusaha, kita berikhtiar. Ntar ketemu obatnya, soalnya Allah kasih. Kita berikhtiar. Itu ya berikhtiar. Jadi kita ini ya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu ya kita hendaklah kalau meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu ayyuzharan nasu hajatuhum lillahi ta'ala. Allah sangat senang ya kepada hamba yang selalu membutuhkan, meminta ya kebutuhannya. Ayas'aluhu ya bi jami'i masalatihi diniyah wa dunyawiyah ya. Nah, jadi mana kita yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, minat ta'am dari makan minta kepada Allah, rezeki minta kepada Allah ya, jangan mengharapkan orang ya. Kalau kita minta kepada Allah berulang kali, Allah sangat senang kepada hambanya ya yang selalu meminta ya, yang selalu meminta ya itu ya, yang selalu meminta kepada Allah. Wasyarab minum ya, wal kiswa pakaian, kama yas'alunahu ya sebagaimana ya kama yas'alunahu al hidayah ya, sebagaimana juga kita meminta kepada Allah, mereka minta kepada Allah, minta hidayah kepada Allah ya, minta hidayah kepada Allah, petunjuk kepada Allah ya, wal maghfirah, minta ampun kepada Allah ya. Nah itu ya, dimana semuanya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yatlubul hidayah ilallah, minta hidayah kepada Allah ya, wal intisalul kamari ya, kemudian melaksanakan daripada apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana hadis ini menjelaskan kepada kita, janganlah kita berbuat zalim ya. Dalam hadis selanjutnya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ya ahdikum, wahai hambaku kau semuanya adalah sesat kecuali orang yang kuberikan hidayah, maka mintalah kepada hidayah kepadaku, kata Allah ya, minta hidayah kepada Allah ya. Kemudian Allah katakan, ya ibadi kullukum jayun illa manit amtuhu ya, wahai hambaku kau semuanya selalu dalam keadaan lapar kecuali orang yang kuberikan makan ya. Kau miskin ya, kau lapar kecuali orang yang aku berikan makan ya, memberikan ya kekayaan, maka mintalah makan kepadaku, mintalah kaya kepadaku semua ya. Jadi semuanya ini adalah menjelaskan ya, kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya dimana dikatakan jangan kita berbuat zalim ya, jangan berbuat zalim ya, minta hanya kepada Allah. Kalau minta selain Allah namanya zalim ya, minta rezeki kepada Allah. Kalau kita meminta rezeki kepada yang lain selain Allah namanya berbuat zalim ya. Mintalah kesembuhan hanya kepada Allah ya. Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya, jadi hadis ya yang pertama menjelaskan kepada kita janganlah kita berbuat zalim dan jangan juga saling berbuat zalim satu sama lain. Ya, selanjutnya hadis yang kedua ya. Nah, di sini ya kita tinggal baca ulang lagi besok ya, karena baru dalam ya wajaltu bainakum muharraman. Besok kita ulang dari hadis ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ya.
Ya, wajaltu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ini penjelasan daripada az-zalim ya. Ya, demikian mudah-mudahan ya dengan kita ya mengkaji kitab ini, belajar kitab ini menambah ya keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan untuk hidup kita nanti di yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ya sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi al-karim ala jami' sultani. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'adama fid din wa dunya akhirah. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.